Oke, ruang lingkup statistika. Jadi statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang memuat kegiatan yang pertama dari pengumpulan, pengorganisasian, analisis, presentasi, dan interpretasi. Ruang lingkup statistika dibedakan jadi dua, deskriptif dan inferensi. Bedakan antara deskriptif dan inferensi. Kalau deskriptif terkait dengan presentasi data, tidak ada pengujian dan tidak bisa menarik kesimpulan. Dan yang kedua terkait inferensi data, itu fungsinya untuk menginterpretasikan data berdasarkan kesimpulan yang diperoleh. Contohnya begini, ketika saya temui mahasiswa biasanya, sebuah data itu dikatakan normal. Tahu dari mana? Dari QQ-plot Pak, karena titiknya itu tidak jauh dari garis lurusnya begitu. Atau saya biasanya pakai pendekatan histogram begitu Pak, dan menyatakan bahwa dia terdistribusi normal. Tidak bisa seperti itu ya, karena memang itu plot-plot atau gambar-gambar itu yang ada itu merupakan statistika deskriptif begitu. Statistika deskriptif tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan ya. Ketika dia itu bertujuan untuk menarik kesimpulan, maka Anda harus pakai inferensi, begitu ya. Bisa pakai mungkin Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, dan lain-lain. Tidak bisa Anda gunakan statistik deskriptif untuk menarik kesimpulan. Itu bedanya. Jadi tolong diperhatikan kapan Anda itu pakai analisis statistika deskriptif, kapan juga pakai inferensi. Ketika deskriptif, Anda hanya melihat pradiagnostik gitu ya, hanya untuk mengetahui sepertinya ini memang berdistribusi normal begitu. Tapi untuk benar-benar menyatakan bahwa dia berdistribusi normal, maka kita harus pakai statistik inferensi. Definisi statistik ya, saya rangkum dari ketiganya. Definisi statistik itu adalah sebarang fungsi dari sampel. Contohnya apa? Sebarang fungsi dari sampel. Sebarang fungsi dari sampel itu contohnya rata-rata, min, median, modus, nilai maksimum dan minimum. Itu semua adalah statistik ya. Jadi gunanya apa statistik? Untuk merangkum data. Jadi Anda sebenarnya tidak bisa memaparkan data itu ya. Kalau seandainya data hanya 10, oke. Tapi misalkan datanya itu 1000, mungkin tidak mungkin Anda presentasikan gitu, atau berikan gitu dalam bentuk kumpulan tabel-tabel begitu yang banyak. Jadi semua kumpulan itu harus dirangkum melalui statistik. Lebih enak ketika kita mengetahui, misalkan saya punya data 1000 responden. Jadi lebih enak ketika kita tahu oh nilai maksimumnya dan minimumnya berapa, daripada saya harus memaparkan, membaca satu-satu untuk responden ini berapa, responden ini berapa. Jadi fungsi statistik itu untuk itu. Kenapa harus ada metode inferensi, metode estimasi statistik ya, atau yang disebut dengan estimator statistik? Ya gunanya untuk menciptakan, membuat statistik-statistik yang tidak jauh dari populasinya begitu ya nilainya. Oke, ini definisi data. Jadi saya ulangi lagi sedikit definisi data. Data itu adalah kumpulan atas fakta. Ya. Diperhatikan bahwa data adalah kumpulan atas fakta. Karena data itu bukan hoax ya. Data itu pure asli ya dari kumpulan atas fakta, bukan bohong-bohong gitu ya. Karena dia itu kumpulan atas fakta, bagaimana mengumpulkan fakta. Nah, kegiatan pengumpulan data bisa dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni observasi, pengukuran, dan perhitungan. Kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya di luar kegiatan yang 3 itu mungkin itu tidak bisa dikatakan sebagai data gitu ya. Kalau ahli misalkan, seorang ahli menyatakan rata-rata misalkan ya, masa kelulusan mahasiswa adalah 4 tahun misalkan. Itu melalui kegiatan yang mana? Bisa melalui observasi, yakni wawancara begitu ya.
Jadi memang diperhatikan bahwa data itu kumpulan atas fakta, bukan hoax ya. Jadi fakta itu bisa data itu bisa dikumpulkan dengan 3 cara, yakni observasi, pengukuran, dan perhitungan. Lebih lanjut data atau jelasnya data statistik dapat diartikan sebagai keterangan dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif. Jadi ini klasifikasi terkait dengan data. Data itu diklasifikasikan ya, tergantung ahli ya. Mahzab kalau orang mungkin bilang ya, mahzabnya yang mana. Ada yang menyatakan klasifikasinya hanya 3, ada yang 4. Saya ambil yang paling banyak ya, 5. Yang pertama adalah nominal, yang kedua ordinal, 3 kardinal, 4 interval, dan 5 rasio. Ya, skala yang bersifat nominal itu apa? Skala yang nominal, data yang bersifat nominal, data yang diperoleh dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif, sedemikian hingga yang digunakan bersifat diskrit atau tidak mengenal urutan. Tidak mengenal urutan maksudnya bagaimana? Nah, jadi misalkan contohnya laki-laki dan perempuan begitu ya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan, tidak bisa begitu ya. Jadi kita memang mengasumsikan semua datanya adalah sama, tidak mengenal urutan. Misalkan data iya atau tidak ya, melalui kuesioner iya atau tidak, boleh jawab iya, boleh jawab tidak. Kalau iya tidak lebih tinggi daripada tidak begitu, itu termasuk dalam data yang nominal. Yang kedua, skala ordinal. Apa itu ordinal? Skala ordinal ketika bentuknya juga sama dengan nominal dalam bentuk numerik, tapi dia mengenal urutan. Contohnya adalah SD, SMP, SMA. SMA jauh lebih tinggi dari SMP dan lebih tinggi dari SD. Begitupun sebaliknya, ya. Jadi itu. Tapi datanya perlu diperhatikan, nominal dan ordinal itu termasuk dalam klasifikasi data yang bersifat kategorik, ya. Ada kategori yang diberikan. Yang ketiga adalah kardinal. Nah, kardinal ini adalah data dalam bentuk kuantitatif, ya, diperoleh dari membilang atau menghitung suatu variabel. Misalkan banyak kursi di ruang kelas, sepeda motor dan lain sebagainya, itu adalah skala kardinal. Cara memperolehnya melalui membilang atau menghitung suatu variabel. Yang keempat, interval dan interval. Untuk interval data diasumsikan dalam bentuk kontinu sehingga terdapat urutan atau besaran, ya. Sehingga urutan itu pasti eksis, ada. Namun yang membedakan dengan skala rasio adalah skala interval itu dianggap tidak memiliki nol mutlak. Apa maksudnya? Nol mutlak itu apa sih maksudnya? Nah, nol mutlak itu maksudnya adalah nol yang punya makna begitu. Bagaimana nol bisa bermakna? Sebagai contoh, suhu 0 derajat, ya, 0 derajat itu bukan tidak punya substansi. 0 derajat itu masih berarti. Bedakan ketika Anda menyatakan 0 yang benar-benar tidak ada maknanya, ya kosong aja, nggak ada maknanya sama sekali. Jadi di interval biasanya itu, misalkan saya punya suhu 20 derajat misalkan ya. 20 derajat adalah 2 kali suhu 10 derajat. Itu tidak berlaku di interval. Tapi kalau di rasio berlaku begitu ya. Karena beda substansi. Jadi kalau ini saya kenalkan klasifikasi data. Kalau untuk analisisnya sendiri biasanya kalau di SPSS itu membedakan hanya menjadi 3. Nominal, ordinal, interval, kardinal, interval, rasio itu jadi 1 begitu ya, 3 saja. Ada yang menyatakan 4, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kardinalnya enggak termasuk begitu. Jadi kenapa juga harus tahu klasifikasi data terkait dengan analisis regresi dan korelasi?
karena klasifikasi data itu menentukan juga salah satu penentu dari analisis regresi dan korelasi. Ya, beda jenis klasifikasi data, beda juga nanti model yang terbentuk atau yang akan digunakan. Oke, pengertian dasar tambahan saya pikir tidak perlu ya. Kita masuk ke pemodelan statistik ya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan ya dalam konsep pemodelan statistik. George E.P. Bock ya, seorang pemikir besar di bidang statistik yang dan digunakan model-model ilmiah pada umumnya. All model are wrong but some are useful gitu ya. Jadi setiap model yang all model, semua model itu sebenarnya adalah salah. Tapi sebagian mungkin bisa digunakan begitu ya. Kita itu tidak pernah tahu yang benar, yang paling benar, yang sebenarnya untuk memodelkan. Misalkan kalau di goal dari regresi itu untuk memprediksikan ya, kita tuh tidak tahu model yang paling tepat itu apa. Kita hanya bisa berusaha begitu ya. Jadi saya sering ini ya. Kadang kalau ada yang sedang konsultasi statistik begitu, Pak, saya mau meregresikan nih, saya punya variabel prediktor ada 10, begitu. Tapi ketika saya uji, ternyata hanya satu yang signifikan, begitu. Lalu, terus gimana, begitu? Dosen saya marah-marah, masa dari 10 kok hanya satu yang signifikan, begitu. Itu sebenarnya tidak begitu juga ya, karena semua model, kembali lagi, semua model adalah salah, tapi ada beberapa yang useful. Siapa tahu yang satu prediktor yang dia gunakan itu benar-benar bisa merepresentasikan data ya. Gunanya memang jauh lebih bagus ya, secara metodologinya jelas ya. Langkah-langkahnya jelas, useful di sini, but some are useful, itu sebenarnya tergantung kita ya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan terhadap data. Misalkan tergantung juga metodologinya, bagaimana kita menerapkan metodologi untuk mendapatkan model itu. Jadi semua model salah, tapi tergantung usaha kita untuk membentuk model itu sebaik mungkin gitu. Kalau pada saat sekarang masa pandemi ini, misalkan ya contohnya banyak sekali para ahli-ahli yang ini mengemukakan teori, memprediksi kapan masa pandemi ini akan berakhir begitu. Dan tidak jarang begitu ya, bahwa ahli-ahli yang lain itu saling bertengkar begitu ya, menjelek-jelekkan model yang digunakan, ini itu dan lain sebagainya. Kita itu harus kembali ke awal ya. Kita itu sebenarnya nggak pernah tahu apa yang model yang terbaik itu, kita nggak pernah tahu. Berdasarkan ini ya, konsep pemodelan George E.P. Bock yang dipakai oleh banyak orang ya secara umum. Kita semua model itu salah gitu. Tolong makanya ketika ada suatu model, perhatikan dulu, jangan modelnya aja dulu. Perhatikan bagaimana dia itu menciptakan modelnya. Logis atau tidak logis, rasional atau tidak rasional begitu ya. Kalau memang dia itu memang banyak usaha yang dilakukan untuk memodelkan itu, ya siapa tahu memang modelnya memang jauh lebih bagus begitu ya. Tapi untuk mengatakan bahwa dia model yang paling benar itu tidak pernah ada. Jangan sampai kejadian misalkan ada seseorang mengumumkan model ini, oh itu masa 10 prediktor, satu prediktor yang hanya satu prediktor yang signifikan begitu. Itu statement seperti itu sebenarnya menurut saya ya. Karena statistik itu beda mazhab ya, beda pandangan, beda kepala, beda ini juga penafsiran. Menurut saya jangan seperti itu. Kenapa suatu persamaan itu harus panjang dan gondrong begitu? Coba kita perhatikan lagi. Einstein mengeluarkan rumus IMC square itu terkenal sampai di dunia gitu ya. Kenapa IMC square itu bisa terkenal? Karena rumusnya mudah untuk dipahami. Kenapa kita dalam pemodelan tidak harus punya banyak prediktor untuk ini, untuk menyatakan bahwa model kita bonafide begitu ya.
Itu sebenarnya suatu hal yang salah. Kenapa tidak satu prediktor asalkan dia itu memang terbagus begitu untuk membangun model begitu? Kenapa tidak digunakan? Toh jauh lebih mudah diingat, lebih efektif dan efisien daripada kita harus punya prediktor. Ya banyak prediktor, tapi ya relatif ya, tergantung orangnya begitu. Tapi yang perlu saya tekankan bahwa semua model itu salah. Tapi ada beberapa yang useful, bisa digunakan, tergantung dengan metodologi dan usaha kita dalam pemodelan. Oke, nanti kita ini bahas. Regresi ya, mungkin sudah banyak yang tahu. Regresi adalah analisis statistika yang bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan ya. Perlu diingat, regresi bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan. Beda dengan korelasi. Korelasi itu kekuatan hubungan begitu ya. Kalau regresi hanya bentuk hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Berapa model yang umum bisa digunakan? Yakni yang pertama model linier, ya, model polinomial, resiprokal, trigonometri, eksponensial, dan model time series. Ada model-model yang lain? Ya, ada. Ya, selama dia itu bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan antara suatu variabel respon dan beberapa prediktor, itu masuk ke dalam regresi. Saya tidak akan bahas banyak begitu ya. Jadi seperti yang awal saya sampaikan bahwa ketika memang Anda punya masalah dengan pemodelan, mungkin bisa hubungi kalau ada masalah ya, atau butuh diskusi, kami akan siap untuk membantu begitu. Karena perkembangan statistik itu sangat cepat begitu ya. Mungkin saya juga tidak akan ini ya, kalau harus mengikuti perkembangannya tiap hari, ya tidak akan bisa mungkin ya. Tapi kalau kita bisa diskusi, ada masalah kita diskusikan bersama, saya pikir bisa. Kalau memang ada masalah-masalah terkait dengan pemodelan, regresi, korelasi, Anda tertarik untuk berdiskusi, ya monggo nanti hubungi admin kami, ya kita nanti ini akan diskusikan. Karena kami juga ingin buat suatu wadah sendiri untuk diskusi statistik ya, atau konsultasi statistik yang gratis begitu ya. Nanti biar mahasiswa-mahasiswa saya yang ini berpotensinya tinggi untuk bisa menjawab, untuk bisa berdiskusi statistik, menanggulangi masalah-masalah kliennya begitu ya. Enggak hanya dokter dan ini psikolog aja, mungkin dari prodi matematika bisa menawarkan itu. Begitu ya Bu Eva, tolong dicatat nggih. Oke, lanjut prosedur analisis regresi secara umum. Yang pertama adalah penentuan variabel dependen dan independen. Yang kedua, membangun model dan seleksi terhadap variabel independen yang tidak signifikan. Ya, membangun model itu bisa dilakukan dengan tiga cara secara umum: forward, backward, dan gabungan. Apa itu forward, backward, dan gabungan? Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, melakukan cek diagnostik atau uji asumsi klasik. Ya, namanya aja uji asumsi klasik. Nggak ada uji asumsi yang modern ya. Nanti akan saya jelaskan begitu ya. Yang empat adalah melakukan transformasi terhadap variabel respon atau prediktor jika diperlukan. Oke. Saya hanya akan membahas dua model dari 6 model yang saya sampaikan. Ya, ini saya akan bahas untuk model-model linear dan eksponensial saja. Polinomial, reciprocal, trigonometri, dan time series mungkin di lain kesempatan begitu nggih. Tapi kalau ada ini masalah, monggo kalau mau diskusikan kita selesaikan di luar workshop ini ya. Oke, secara prosedur ada 4, penentuan variabel dependen, independen, membangun model baik forward, backward, dan gabungan, cek diagnostik, uji asumsi klasik, yang keempat melakukan transformasi variabel respon atau prediktor. Boleh dirubah nggak ini langkah-langkahnya? Boleh ya. Yang penting yang pertama penentuan variabel dependen dan independennya jangan dirubah ya. Kalau 2, 3, 4 saya pikir boleh dirubah.
Sejauh ini ada yang ditanyakan? Monggo. Sebentar lagi kita akan masuk ke prakteknya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Pak. Gimana? Di sini saya mau bertanya. Boleh. Jadi, tadi Bapak bilang kan semua model salah dan setiap orang memiliki pandangannya sendiri. Nah, kalau misalnya setiap model salah, berarti nggak ada jawaban yang benar-benar benar. Dan tidak ada pernyataan yang bisa mengatakan bahwa jawaban orang lain itu salah. Gitu. Iya, benar. Karena kita tujuannya adalah untuk model itu sebenarnya digunakan untuk merepresentasikan suatu kejadian, gitu ya. Kejadian yang sebenarnya itu kita tuh tidak pernah tahu sebenarnya, ya enggak sih? Kayak COVID, pandemi COVID begitu. Banyak ahli menyatakan bahwa model ini begitu. Tapi toh tidak bisa kita menyatakan bahwa model saya yang paling benar, model Bapak yang tidak lebih baik dari saya, itu tidak bisa begitu. Karena kita harus punya pandangan semua model itu salah begitu. Yang tahu sebenarnya memang hukum alam ya, ada Tuhan ya begitu ya. Karena orang statistik itu mau tidak mau memang karena memang tidak bisa menyatakan apa yang sebenarnya, maka kita juga kita sudah pasrah ya. Jadi di statistik itu kita mengakui adanya Tuhan karena kita memang tidak bisa menyatakan yang sebenarnya terjadi itu apa begitu. Kita hanya berusaha untuk mendekati apa yang terjadi begitu. Ya, jadi tapi ada beberapa yang bisa digunakan begitu ya. Tergantung dengan metodologinya. Di pendidikan itu maka kita akan ajarkan metodologinya. Metodologi untuk memodelkan yang baik itu bagaimana, kan begitu. Meskipun modelnya itu memang tidak mungkin, tidak benar-benar tidak mungkin untuk merepresentasikan kejadian yang sebenarnya. Toh kita juga pakai sampel, tidak menggunakan populasi yang kebanyakan yang digunakan adalah sampel, bukan populasinya, begitu. Mungkin begitu jawabannya. Ada yang lain? Jadi siapa ya tadi? Yudiani Lingling, Pak. Oh, Lingling. Oke, Mbak Lingling. Saya mau tanya lagi, Pak, ini. Boleh. Di sini kan yang slide terakhir tadi, yang terakhir Bapak jelasin di poin keempat, melakukan transformasi variabel respon atau prediktor jika diperlukan. Nah, di sini tuh apa sih patokannya perlu transformasi untuk variabel tersebut? Jadi kan ada ini ya, Mbak Lingling ya. Tiap orang itu beda. Misalkan ya, ada kasus kemarin ketika seorang dokter ya, beliau sudah sekarang seorang dokter, beliau ingin menggunakan model linier ya dengan 4 prediktor. Nah, setelah diuji ternyata prediktornya itu hanya yang signifikan itu hanya 2 prediktor. Tapi karena pengumpulan datanya itu sudah sangat susah, beliau ingin menggunakan 2 prediktor yang lain, padahal dia tidak signifikan begitu. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini butuh untuk dilakukan yang namanya transformasi terhadap data. Boleh, nggak ada masalah dengan itu. Tapi ada yang berpandangan, lah kan nggak data aslinya begitu. Begitu ya Mbak Lingling ya. Jadi ya tergantung orangnya. Meskipun dia itu nanti menggunakan data-data yang sudah ditransformasi, kan ada ukuran kebaikan antara model yang tanpa menggunakan transformasi dan yang menggunakan transformasi. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, begitu? Yang lain? Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetik di kolom pesan, menyertakan nama dan asal instansi, atau bisa langsung on cam dan on mic-nya. Terima kasih. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Lanjut, Mbak Lingling? Baik, boleh Pak, silahkan. Boleh. Oke, kita santai-santai saja, kita diskusi, ngobrol ya, karena juga banyak teman-teman sendiri. Kalau yang baru kenal mungkin ini awal dari pertemanan kita begitu ya. Kita santai-santai saja.
Ini model-model ini adalah model regresi linear ya, model-model linear dalam regresi secara umum bentuknya itu adalah seperti ini ya. YI sama dengan B0, B1 dan seterusnya. YI adalah disebut dengan variabel respon. Apa itu variabel respon? Variabel yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi siapa? Namanya prediktor. Kenapa namanya juga prediktor? Karena dia digunakan untuk memprediksi. Memprediksi siapa? Memprediksi variabel responnya tadi. Tujuan kita dalam model model-model regresi secara umum ingin mengetahui nilai dari B0 ini. Nilai dari B ini ya. Untuk apa? Nah, karena ini namanya parameter, harus diestimasi. Ketika tahu nilainya, maka kita bisa memprediksi nilai Y ya dengan cara menggunakan nilai-nilai X. Begitu. Dalam model-model linear, apabila X-nya hanya 1 ya, prediktornya hanya 1, misalkan berat badan dipengaruhi oleh apa? Berat badan dipengaruhi oleh tinggi badan ya. Nah, satu prediktor, itu namanya regresi linear sederhana. Kalau lebih dari 1, Pak, itu namanya regresi linear berganda. Ya. Yang dimaksud dengan regresi polinomial itu ketika X-nya itu berderajat 2. Ya. Polinomial bisa 2 atau lebih. Kalau ini kan masih 1. Atau fungsi kosinus misalkan, modelnya sama, mungkin nanti bedanya regresi kosinus misalkan ya, trigonometri ya, menggunakan fungsi cos, sin dan lain sebagainya. B0, B1, cos X1 misalkan. Itu adalah fungsi-fungsi yang trigonometri, beda kasusnya. Oke, sampai sini ini adalah model regresi. Yang perlu kita tekankan di sini kalau seandainya satu prediktor maka dia disebut dengan regresi linear sederhana. Kenapa juga namanya sederhana? Satu, prediktornya memang 1, analisisnya juga bisa dilakukan secara analitik ya, tidak perlu juga menggunakan apa ini namanya analitik metode numerik ya. Kalau toh diterapkan juga bisa. Bedakan antara satu variabel dan mungkin 10 variabel ya. Ketika Anda pakai 10 variabel itu perhitungannya untuk estimasi parameter sangat berbelit ya. Jadi memang Anda harus gunakan pendekatan numerik. Kalau 10 variabel Anda hitung manual ya. Jadi saya pikir bakal keriting gitu tangannya ya. Jadi sederhana juga karena memang variabelnya sedikit, metode estimasinya juga lebih mudah, bisa diselesaikan dengan analitik ya, metode analitik, bukan tidak menggunakan metode numerik.